Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada kita semua. Bahan kerupuk itu dipatuk. Pada siang hari ini kita bisa melanjutkan bimbingan tesis kembali. Mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, Pak Kirno. Pak Kirno kemarin sudah sampai bab Bab 3 ya? ketiga terakhir, Pak. Ya, ini masuk bab Bab 4 keempat. kan? Deskripsi data. Sejarah. Oh, ya, saya pernah ketahui bahwa peran guru untuk beraksi sebanyak tentang 36 sebanyak 11 responden. Itu 45 bahkan juga peran guru tahfidz dalam mendukung pemerintahan yaitu dalam interval yang berarti masuk dalam kategori cukup cukup toh ya. Iya, cuman di situ dapatnya, Pak. Cukup Orang tua data juga sama, pendidikan Pak. dan Cukup peran semua. peserta didik cukup juga. Ini juga cukup semua, Pak. Orang tua, guru atau nilai semuanya cukup. Tapi itu memang anu, angketnya di bagian benar. Nah. Iya, saya pakai Google Form, Pak. Oh iya, iya. Benar-benar tak bagikan. Ya memang seperti itu. Oke. Iya. Nah, maka dapat diperoleh bahwa nilai ngasih dua untuk peran guru formal. Kalau kuantitatif sudah pasti kan.
peran pendayasan. Rumusan masalah pertama dulu apa? Mengukur sejauh mana peran guru dan peran orang tua, Pak. Sinergisitas peran guru dan peran orang tua dalam pembelajaran tahfiz. Yang rumusan masalah pertama kata-katanya gimana, Bang? Eh, Bagaimana? Bagaimana sinergisitas peran orang tua dan peran guru dalam pembelajaran tahfidzul Quran? Oh ya, sini jadi peran orang tua dan guru dalam pembelajaran Al-Quran. Nilai kata yang orang tua besar dan interval yang berada dalam cukup ya tingkat capaian dan kualitas hafalan, signifinitas peran orang tua dan guru dalam pembelajaran tahfidz, capaian hafalan bisa didik, berhubungan positif. Rumusannya berhubungan atau berpengaruh kemarin? Berhubungan, Pak. Berhubungan ya. Bagaimana hubungan peran orang tua guru Oke, dengan gitu? oke, jadi pas dah. Oke, ACC nih dah. Alhamdulillah. Ujian, ujian. Ya, jazakallah, Pak. Ketua kelas saya ACC aja murah. Perjuangan, Pak, beberapa hari nggak tidur. Ya nggak pernah tidur ya. Ya, selanjutnya siapa nih? Pak Karim, Pak, harusnya jadwal. Karim. Karim ada belum? Ada nih, Pak. Pak Kiai sudah hadir. Pak Karim itu yang kendala sinyal nih. Ada, Pak. Ya Karim, ya Karim. Amin. Pengembangan manajemen mutu kelembagaan pesantren untuk meningkatkan daya tarik masyarakat di pondok pesantren yang Tegal. Kan. Loh kemarin yang Lombok siapa Pak Sob Karim? Bukan ya? J, kula, Pak. Loh ini kok Tegal? Hah? Tegal, Pak. Kamu di Lombok? Batasan, Pak. Di perbatasan hidupnya. Oh, Tegal. Dulu bimbingan sampai berapa dulu yang udah? Bab 3, Pak. Oh, tiga ya. Ingat-ingat rumusan masalahnya ya. Ada berapa J. rumusan masalah? Ada 4, Pak. Apa? Yaitu tentang perencanaan mutu Jangan kelembagaan jangan tentang pesantren. kata-katanya harus harus apal wi. Nggih. Empat. Bagaimana Bagaimana perencanaan peningkatan perencanaan? pengembangan kelembagaan di pondok Peningkatan pesantren? bagaimana pengorganisasian, bagaimana pelaksanaan fungsi manajemen, bagaimana pengawasan. Pengawasan. Tarim ya tarim, ya tarim ya tarim. Mana tuh? Sel dari data secara berdirinya pondok pesantren. Nah, kayak gini kayak ini kayak sumber mas. Oke. Ini kan nggak ada sumbernya ya. Ini kan data, Berarti kalau berarti ada sumbernya sumbernya. kita ambil dari pesantren berarti Ya berbunyi datanya apa? Data dokumentasi pesantren apa? Benji.
Siap. Kalau wawancara ya wawancara, kalau observasi observasi. Anjing. Ini pengetikan huruf besar gini harus konsisten, ini nggak boleh. Huruf besar aja untuk bab, Anjing. ya. Nggih. Kayak gini loh, Cil. bidang kebersihan. Siap. Nah, itu tugas pokok. Bawa langsung saja tugas pokoknya apa? Tugas pokok. Bidang bersihan nggih. Harus konsisten penomorannya. Penomorannya apa Nggih. ini? Penomorannya harus konsisten. Kecil semua nggih, Pak. Hah? Bukan, Huruf maunya kan kecil harus semua. konsisten titik 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 itu loh. Anjing. Bukan ABC. Ini kan 4.1 deskripsi data. Data umum kurang nomornya malah. 411 nggih, Pak. Ini berarti kan 4.1.1. Itu Siap. loh. Anjing. Ini berarti 4.1.1.1. Itu. Anjing. Ya. Nggih. Yang atas tadi udah belum gituan. Sejarah berdirinya 4.1 ya. Nah 4.1.2 itu apa? Nggih. Nah ini kamu kan A besar itu kan kacau ya dia penomorannya. Ini harusnya apa? Harusnya, 4.2. hah? Profil 4.2. 4.1.1.2. Itu ya. Nggih. Nanti diurutkan ya. Seperti itu. Tabel itu dikasihkan tengah. Tabel itu tengah. Ya gitu loh. Center ya. Enter ini kok B itu apa? Pendidikan dan tenaga kok B besar gitu loh. Keadaan pendidik dan tenaga pendidik itu terus ada gini kok. Baru tabel ini loh. Oh ini nanti Nggih. dikonsistenkan ya. Penulisan nggih, Pak. Tabel ini buat satu spasi. Tabel itu satu spasi. Semua tabel Nggih. satu spasi. Nggih. Tahu nggak? Jadi tabel itu satu spasi. Tabel itu satu spasi. Nggih. Ini kan double, single spasi. Single. Nah ini loh, kayak gini ya. Oh, nggih. Semua tabel, Semua tabel. semua tabel itu satu spasi. Kayak gini. Semua tabel buat satu spasi. Nggih, Pak. Nah ini kalau kalau kutipan langsung apa adanya kan satu spasi semua ini. Satu spasi. Wewenang itu satu spasi itu bidang kayak gini mestinya cukup dilampirkan Pak yang kayak gini. Dilampirkan ya. Nggih. Jadi Siap. yang terkait dengan apa ini tugas pokok kan? Mas pokok nih. Iya, Nggih, lampirkan siap. saja ya. Nggih, Pak. Tugas pokok dan fungsi yayasan pondok pesantren ini lampiran saja, Oh, siap. dilampirkan. Lampiran, potongnya dilampirkan.
Ini bidang sarana lampiran semua. Data khusus ya, Bu, data khusus. Data khusus itu ada 4. Mana? Oh. Data khusus kan kamu rumusan masalahnya kan 4 tadi toh. Empat. Jadi data khususnya 4. Ini halaman berapa? 59. Data itu mengacunya pada rumusan masalah, Pak. Oh, J. Ini data. Datanya mengacu ini. Mengacu. Seperti punya Pak Kirno tadi loh. J. Masuk di pembahasan, Pak. Salah masuk. Ini kan data khusus. J. Data khususnya langsung saja. Penelitian apa namanya? Data khusus itu. Data umum Bagaimana tadi apa? perencanaan? Data umum 4.1 ya. Iya, Ini 4.1. 4.2. Dua. Data khusus. Data khusus itu data yang terkait dari rumusan masalah. J. Ya, ini yang menjadi acuan ini. Ya, jadi data khususnya nanti 4.2.1 Iya. bukunya ini perencanaan itu loh. Jawaban dari Perencanaan rumusan, J, Pak. peningkatan, nah, Jawaban dari rumusan, ya. deskripsi Skripsi. begitu ya. Nanti J. dicari datanya ya. Ini baru kamu cari datanya, bagaimana perencanaannya Dat- taruh di sini. Datanya ada di pembahasan, Pak. Ya iya nanti pindah situ. Oke, pindah situ. Oke. Urut seperti itu. J, J. Ini nomor 2, nanti berarti nomor 4.2.2 ya. Ini 4.2.2 Titik berarti dua. apa? Pengorganisasian. Pengorganisasian itu loh. J. Terus ini 4.2. Tiga. Saya lagi mengajar, Mas. Lagi mengajar. Halo? Halo? J. Ini mau pilih yang mana Gimana? barang ini? Jadi ini mau dipan sama alat hidupnya. Ya, alatnya belum lihat, saya masih ngajar ini loh. Nanti kalau sudah selesai ngajar. Lagi ngajar. Lagi ngajar. Ya, ini saya selanjutkan dulu Pak, maaf enggak. Ah, Jadi ya Pak ya. iya. Halo. Ya, Halo, iya, iya, iya. ya. Tak tunggu loh Pak. Ya, terus 4 Titik dua, titik tiga. titik dua Titik titik empat. empat. Jadi tinggal dibuang bagaimananya ya. Jadi pelaksanaan itu loh. Terus pengawasan. Gitu ya. J. Nah, ini nanti yang di bawah ditaruh sini. Iya. Ca- Coba. Ini, J, ini, J. ini, ini. Jadi sistematis itu loh. Jadi jangan membahas sesuatu yang, nah, terus pembahasan apa sistem kerja kelembagaan gimana?
Jadi kan, kan tadi bertanyanya apa toh? Perencanaan kan? Perencanaan. Isinya ya perencanaan, maksudnya pembahasan sistem kerja. Kak, jadi kan bertanya bagaimana perencanaan. Yang dibahas ya Perencanaan. perencanaan itu loh. Isinya perencanaan, Pak. Iya. Di bawah Ya apa? Pembentukan perencanaan. struktur. Mana? Ini pelaksanaan. Oke. Tiga, pengawasan. Ber- itu juga harus ada hasil wawancara apa dari mana gitu loh, Pak. JJ. Itu loh. Pandangan peneliti. Pandangan peneliti langsung masuk dalam analisis aja langsung. Data dalam Analisis langsung. bahasan. Nggak bisa Oke. terpisah. Langsung. Langsung. Iya, dari data dibahas begitu. JJ, Pak. Ya, jadi ini nanti dibuat sistematisanya. Tadi perencanaan. Oke. Kemudian yang Pengorganisasian. kedua apa tadi? Pengorganisasian. Pengorganisasian. Yang ketiga pelaksanaan. Yang Pelaksanaan. ketiga Pengawasan. monitoringnya. Pengawasan. Pengawasan, ya. Itu empat. Bahasnya jangan kemana-mana. JJ. Nah, kesimpulannya juga begitu. Bagaimana perencanaan? Jangan pada perencanaan, langsung aja Bagaimana? perencanaan gitu loh. Oh, langsung. Perencanaan apa? Perencanaan Manajemen mutu kelembagaan. manajemen mutu kelembagaan. Peningkatan kayaknya kok. Peningkatan, nggih. Perencanaan peningkatan ah. Nggih, peningkatan. Peningkatan minimal mutu kelembagaan sudah diadakan koordinasi. Loh, kok sudah dari koordinasi? Perencanaan seperti apa itu loh? JJ. Ya, Pelaksanaannya, nggih. perencanaan. Perencanaan seperti apa dia buat perencanaan? Jadi perencanaan peningkatan manajemen mutu kelembagaan sudah Sudah. ya, Sudah. sudah apa namanya? Direncanakan dengan Direncanakan. baik. Melalui apa? Wujud perencanaan itu apa? Wujud perencanaan itu apa? Kan begitu. Jangan mengatakan perencanaan harus sudah dimulai. Nah, itu bukan kesimpulan. Kalau perencanaan harus sudah teori meneh. Ya, JJ. ya. Jadi misalnya ya, perencanaan peningkatan manajemen mutu kelembagaan sudah disusun dengan baik dan apa namanya dibuat dalam bentuk apa gitu loh. JJ. Perencanaannya wujudnya apa gitu loh. Kalau job description, penyusunan job, Padahal job kan organisasi, ada sih. pengorganisasian toh, JJ. pengorganisasian gitu loh. JJ. Pengor, meng, peng, Pengorganisasian. organisasian gitu loh. Pengorganisasian apa namanya Kelihatan. manajemen kelembagaan dalam rangka melaksanakan yang telah direncanakan juga sudah disusun. Ya, organisasinya lengkap dengan job description-nya. Misalnya gitu toh. JJ. Dalam pelaksanaan jangan dalam-dalam. Langsung aja pelaksanaan. Pelaksanaan apa? Pelaksanaan peningkatan. Melaksanakan peningkatan manajemen. Gitu. Pokoknya menjawab masalah, Pak ya. Menjawab masalah Oke. pelaksanaan peningkatan mutu kelembagaan dalam rangka untuk menarik minat masyarakat masuk ke pesantren sudah berjalan atau belum pelaksanaannya itu. Artinya rencana-rencana yang sudah direncanakan itu sudah dilaksanakan belum? Kan begitu. Oke. Pelaksanaan pada dasarnya adalah melaksanakan apa yang sudah direncanakan, planning itu. Sejauh mana pelaksanaannya itu berjalan gitu loh. Bentuknya seperti apa? Nah, baru pengawasannya seperti apa? Pengawasan jangan Peningkatan. harus. Harus itu ya bukan kesimpulan. Jadi kalau pengawasan, Peningkatan. peningkatan eh, Manajemen mutu. manajemen kelembagaan dalam rangka
menarik minat masyarakat masuk ke pesantren, ya pengawasannya seperti apa? Siapa yang mengawasi? Ya, intensitasnya seperti apa kan gitu toh? Nggih. Gitu, Pak. Jadi pada dasarnya yang namanya penelitian itu adalah me- membahas masalah, maka kesimpulan adalah kesimpulan jawaban terhadap rumusan masalah. Kesimpulan satu itu menjawab perumusan masalah satu. Satu. Sambilan dua menjawab perumusan kedua. Ya, jadi bahasanya diklopkan. Kalau tanyanya bagaimana perencanaan, mesti kata-kata pertamanya perencanaan, kan begitu. Nggih. Kalau bagaimana pengorganisasian, ya kata Pengorganisasian. pertamanya ya pengorganisasian gitu. Nggih. Jadi enak yang baca. Seperti itu ya. Kemudian daftar pustakanya ini dibuat yang lengkap. Ini kan belum ada penerbitnya mana ini? Nggih. Agustin 28 Sistem Pendidikan Pesantren. Ini Oke. penerbitnya mana? Dilengkapi ya seperti ini. Seperti yang Jamal Tari Dhofir Nggih. itu loh. Lengkap semua. Tapi ini dibuat satu spasi ya. Satu spasi. Jadi kalau daftar pustaka dibuat satu spasi antar apa namanya eh begini satu spasi single begini ya semua saja ya yang Nggih. ikut memperhatikan jadi daftar pustaka satu spasi antar buku antar sumber itu dua spasi jadi kalau masih dalam satu buku ini satu spasi. Antar sumber. Ya kan Edward Salis Yogyakarta itu kan satu spasi, tapi Spasi. antara Edward sama Greg Waston itu Dua. dua spasi kan Nggih. begitu. Ya, ya ini disempurnakan semua ya. Ini banyak belum Nggih. lengkap ini. Jadi harus tak Agustin, kemudian tahun penerbit, judul bukunya, Itu buku. kemudian tempat terbit penerbitnya mana itu loh, Nggih. semua. Ini berapa kok sedikit sekali. Tambah anu ini sumber-sumber dari anu toh, dari jurnal. Nggih. Oh, tesnya biasanya harus ada dari sumber jurnal. Ya, segera diperbaiki ya. Masih bisa Nggih. ngejar insya Allah nanti. Kan Nggih. Februari awal nanti ada ujian lagi. Nggih. Kemudian siapa? Urut Urutannya Mbak Bu Yunita, Pak. Yunita, Pak. Yunita. Yunita. Yunita, Yunita. Model integrasi tahwid Al-Quran dan pengembangan kecerdasan spiritual. Studi kaus di Pondok Ansarus Sunnah Islami Mantingan Ngawi. Kayak tahun, Mbak? Nah, iya, Pak. Ali ya, tahun 2025, 2026. Ini. Rumusan masalah berapa, Mbak? 4, Pak. Apa saja? Bagaimana implementasi integrasi tahfidz Al-Quran dan pengembangan kecerdasan spiritual di Pondok Pesantren Ansarus Sunnah Al-Islami Mantingan Ngawi? Hmm. Bagaimana kemampuan hafalan Al-Quran santri di Pondok Pesantren Ansarus Sunnah Al-Islami Mantingan? Bagaimana tingkat kecerdasan spiritual santri di Pondok Pesantren Ansarus Sunnah Al-Islami Mantingan? Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi integrasi tahfidz Al-Quran untuk mengembangkan kecerdasan spiritual di Pondok Pesantren Ansarus Sunnah Al-Islami Mantingan Ngawi? Tahfidz Al-Quran dan apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi integrasi tahfidz Al-Quran dan pengembangan kecerdasan spiritual? Data santri, ini data-data taman. Deskripsi model integrasi.
nggak usah kata-kata deskripsi, langsung aja model itu ya. Ya, Model integrasi tahfidz Al-Quran dan pengembangan kecerdasan spiritu. spiritual ya. Kata-kata asing dicetak miring ya. Oh iya, Pak. Semua kata asing misalnya ini. Tazkiyah, Ya. cetak miring. Angel mlaku wae iki apa? Ya, semua kata asing ya itu cetak miring. Kita adalah bahasa Arab ini untuk membentuk ini kalau hanya sekedar 3 baris itu lemak langsung masuk ke sini. Ke Ini loh. anginnya ya. Nah, gini. Ya. Ya, Iya, Pak. terus ada sumbernya. Ini wawancara, Pak. Nah, tulis wawancara. Tanggal berapa? Itu di atasnya 26 Desember. Nah, iya, wawancara tanggal berapa, jam berapa gitu yang penting no. Iya. Sumbernya dikasih. Kutipan langsung harus ada sumber. Ini juga baru 5 baris. Kalau lebih 5 baris baru keluar kayak gini. Ini masih di sini semua. Iya, Ini ya. iya, Pak. Kalau masih kurang dari 5 baris, masuk dalam satu, satu, dua, tiga, empat, lima, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Nah, kalau dia 6, ini lurus. Ini nggak menjoroknya nggak panjang-panjang begini, tapi 4, satu, dua, tiga, empat ini segini. Iya, Pak. Ya, 4 ketukan, bukan masuknya dalam-dalam banget. Nah, gini ya. Tapi ada nggak? Satu, dua, tiga, empat, lima nggak ada. 5, ya 5 lah ya. Ya. Ini juga tuh 1, 2, 3, 4. Tanda petiknya dihilangin. Kalau diketik kayak gini tanpa tanda kutip, ya. Kalau tanda kutip yang kutipan langsung begini tadi, yang masuk dalam alinea. Iya, Paham, Ra? iya, Pak. Paham. Oh, ini nggak ada 5 kok. Nah, ini juga. Nah, ini. Pokoknya yang tidak ada 5 baris, masukkan ke tag. Iya, Wah, seperti itu ya. iya. Udah, model integrasinya. Sekarang perkembangan hafalan. Nomor 2 tadi belum perkembangan hafalan itu ya apa? Perkembangan hafalan, Nomor kemampuan du- hafalan. nomor 2 rumusan masalahnya. Bagaimana kemampuan hafalan Al-Quran santri? Nah, kemampuan toh. Kemampuan. Eh, kemampuan hafalan santri. Gitu loh. Ya, Kemampuan hafal Al-Quran dan perkembangan. Jangan jangan perkembangan. Kalau perkembangan nanti pasti ada diminta perkembangannya seperti apa. Yang Anda lihat kan bukan perkembangannya toh, tapi kecerdasan saat itu toh. iya, tingkat kecerdasan. Nah iya. Dan kecerdasan spiritual santri gitu loh. Jangan bicara ke perkembangan. Kalau perkembangan nanti ada tahap-tahap yang harus dijelaskan loh. Iya, Pak. Terus faktor pendukung dan penghambat integrasi tahap Al-Quran dan kecerdasan dan 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 kecerdasan dan perkembangan kecerdasan. dan pengembangan. Pengembangan kecerdasan. Iya. Lho kukur telu ya. Tadi
Yang kemampuan hafalan sama itu saya gabung, Pak. Jangan digabung tuh ya. Rumusan masalahnya sendiri-sendiri kan papat tadi kan? Iya. Oh iya. Itu baru itu Pak hasil apa hasil penelitiannya, pembahasannya dipisah. Enggak, pokoknya ya hasil penelitiannya ya urut pada apa tuh loh. Oh iya. Rumusan masalah pertama apa sih? Implementasi integrasi tahfidz Al-Quran dan Iya, terus yang kedua kemampuan hafalan Al-Quran santri, terus yang yang ketiga. kecerdasan spiritual, tingkat kecerdasan. Nah, yang tiga itu kecerdasan spiritual diri. Oh iya Pak. Yang keempat baru faktor penghambat dan Pendukung. mendukung. Ya, jadi itu nanti dipisah ya. Ya, Heeh, jadi itu. Pembahasannya juga begitu. pembahasannya sudah saya pisah Pak. Udah. Sudah. Oh, pembahasannya dipisah kok. Datanya dicampur ini. Semua ini kutipan-kutipan nanti benerin semua ya. Iya Pak. Heeh. Dari hasil penelitian, jadi jangan dari hasil penelitian, dari hasil analisis ya, dari hasil analisis sebagaimana di atas dapat disimpulkan bahwa dua simpulkan sebagai berikut ya Bapak. Kenapa ya? Pokoknya saya kok Melayu terus gitu loh. 5.1. Jangan dikasih judul. Oh iya. Implementasi apa lu? Langsung Langsung satu. implementasi integrasi tahfidz Al-Quran dan kecerdasan spiritu dan pengembangan toh. Ya, dan pengembang. Dan pengembangan kecerdasan spiritual apa isinya? Kok proses perencanaan? Ini loh, implementasi integrasi tahfidz Al-Quran, pengembangan kecerdasan spiritual di Pondok Pesantren Ansarus Sunnah Al-Islami Mantingan dilakukan secara terarah, bertahap dan berkelanjutan dengan langkah-langkah penetapan visi misi, penyesuaian kurikulum, perencanaan metode belajar. Ya, terus yang kedua, kesimpulan Kemampuan jangan panjang-panjang. ya Gopo, iya. Udah, kemampuan tadi udah selas. Ini kalau penjelasan ini kan sudah ada di di atas kan. ya, sudah Udah ini aja. Ya. Yang rumusan masalah dua apa tadi? Masa ini? kemampuan Kemampuan hafalan hafalan, lelelele, itu. ya Wah, kemampuan hafalan gitu loh. Yang nomor 5.1.2, kemampuan hafalan. apakah hapus tadi ya? Iya kayaknya Pak. Tadi sudah ada itu. Ya, jadi terhapus tadi, Bro. Mana? Jangan belum ada.
Belum. Ini. Oh, nah ini perkembangan hafalan. Jangan perkembangan hafalan, kemampuan hafalan. Ya, Iya, Pak. jadi nanti begitu. Kemampuan hafalan peserta didik, seperti apa deskripsinya? Sudah eh, cukup baik atau sangat baik gitu loh. Ya, Ini dibuktikan dengan apa kan itu. Terus kecerdasan spiritual gitu loh. Kecerdasan spiritual santriwati gitu loh. Ini langsung aja. Ini langsung aja, nggak usah satu, dua, tiga, nggak usah. Eh, Indikator kecerdasan spiritual, yakni atau yaitu peningkatan kesadaran spiritual, koma gitu loh. iya, Pak. Koma-koma Iya, aja Pak. ya. Koma, koma, koma gitu. Kemudian faktor penghambat langsung dibuat alinea saja, nggak usah anu lagi. Faktor pendukung, faktor penghambat. Dah, kesimpulannya disesuaikan dengan Salah. rumusan masalah. Datanya tadi Iya, Pak. dipecah ya. Udah diperbaiki lagi, besok dikirimkan lagi Iya, Pak. langsung Terima ACC. kasih. Oke. Yang keempat, Saya, Pak. ya, Titin. Hah? Titin Sofiatiningsih, Pak. Titin Sofiatiningsih. Nggih. Namanya kayak artis. Nama jadul nih, Pak. Kayak orang Jawa Barat ya. Nggih, Ibu Jawa Barat, Bapak Oh. Jember. Kalau Jawa Barat kalau ini namanya diulang ya. Nggih. Tin Supriyatin. Oh, ya. Implementasi materi adab berbicara dalam pembelajaran PAI dan budi pekerti di PKBM Terpadu Anur ya. Nggih. Tahun 2005-2006 toh. Oh, nggih, 2026 nggih, Pak. Iya, mau itu kan tahun pelajaran kan ada tahun 2026 gitu loh. Orang ke tahun 2025 toh. Nggih, Pak. Iki ono Doktor Sarjuni PhD piye ya. Terus dokter terus ada PhD-nya gitu Nggih, loh. ngapunten, Pak. Nah, kemarin bimbingan udah sampai bab 3 ya. Sampun. Rumusan masalah berapa? Ada 4, Pak. Apa saja? Yang pertama, bagaimana perencanaan pembelajaran PAI dan budi pekerti dalam mengintegrasikan materi adab berbicara di PKBM Terpadu Anur tahun 2025-2026. Kemudian yang kedua adalah bagaimana pelaksanaan pembelajaran PAI dan budi pekerti yang mengimplementasikan materi ada berbicara di PKBM Terpadu Anur. Yang ketiga adalah evaluasi pembelajaran terhadap perkembangan adab berbicara peserta didik dalam pembelajaran PAI dan budi pekerti di PKBM Terpadu Anur. Yang keempat adalah dampak implementasi adab berbicara terhadap pelaku komunikasi peserta didik dalam pembelajaran PAI dan budi pekerti di PKBM Terpadu Anur. Sekolah pembahasan. Ya, Ya, apa ini? ini pembahasan yang pertama adalah perencanaan pembelajaran, Pak. Apa namanya? Data, data dan pembahasan loh. Eh, Hasil, oh, hasil. hasil penelitian dan pembahasan. Ini jangan main penyang-penyok ini ya, orang harus lurus Pak, pengetikannya tuh. J, Pak, ngapunten. Kontrol J, ya, lurus.
Ya, semua ya nanti bawa ya. Ini Nggih. harus tuh. Nggih, Pak. Ini karena tadi udah dari semalam ini Pak lembur Oh, karena eh, apa penguatan kesadaran moral. analisis datanya yang masih ini. Perencanaan. Kalau perencanaan apa itu perencanaan guru? Perencanaan yang perencanaan siapa tuh maksudnya? Yang merencanakan itu tutor, Pak. Tutor. Jadi tutor Bukan PAI-nya mentor merencanakan namanya, bukan tutor. Mentor, mentor. mentor. Nggih. Kalau di PKBM itu sebutannya tutor, Pak. Oh, tutor. Nggih. Ah, Tutor wah. itu adalah guru kalau di Nah, istilahnya mentoring dan eh, mentor, mentor itu. Ya, tutor rencana yang direncanakan apa itu? jadi yang direncanakan adalah bagaimana dia Enggak, wujud perencanaannya apa? Wujudnya kalau guru RPP. kan, hah? Ada RPP, Pak. Dan Ada. Itu sebutkan RPP-nya mana seperti apa? oh dilampirkan Ya, tadi ya kamu bahasnya RPP-nya yang dibahas tuh ya. oh Perencanaannya sudah baik atau belum kan gitu toh. nggih. Kalau ini Unsur-unsurnya apa yang direncanakan dalam RPP itu? Dari aspek materinya apa, dari aspek metodenya apa gitu loh. Sama kalau orang meneliti tentang perencanaan guru dalam pembelajaran apa kan yang diteliti kan modul ajarnya seperti apa itu loh. oh, eh, nggih, Pak. Jadi Itu malah langsung dibahas kemana-mana. RPP-nya ya, Pak. Kan kalau di atas itu sudah Iya, RPP ah, unsur-unsur RPP-nya apa? Menurut Anda itu sudah baik belum penyusunan RPP-nya itu? Sudah sesuai ketentuan belum? Kan gitu toh. nggih. Nggih. Ya Pak. Ya Pak, temuan ini secara teoritis ini bukan perencanaan lah ini apa? Mekanisme penerapan kok ada kok. Penerapan ini. Iya toh? Oh, ini wawancara dengan PKBM, Pak. Jadi apa namanya? Ya wawancara kan kalau jawabannya melenceng harus jenengan luruskan loh ya. Mau saya tanya perencanaannya lah Mbak gitu loh. Nggih, nggih. Jangan kamu bertanyanya apa coba perencanaan? Mas Indian. Eh, Mbak, peren- gimana dalam perencanaannya? perencanaannya, Wujudnya apa? Misalnya unsur-unsur yang ada dalam RPS apa? Kamu tanya itu. Pakai nggih, metode nggih. apa rencananya, Mbak? Oh, nggih, Materinya seperti baik. apa? Dikemas seperti apa? Medianya apa? Kan mesti begitu. Dalam perencanaannya itu apa itu loh. Ah, Ya. nggih. Ini apa maksudnya? Temuan ini secara teoritis dengan di moral knowing. Disesuaikan dengan teori Oh, itu analisisnya nggih, bahasa. analisis, Pak. Eh, eh, Kalau di sini perencanaannya itu Ya bahwa itu. pembelajaran itu dimasukkan ke dalam semua bidang pembelajaran gitu, Pak. Jadi eh, penjelasan dari kalau RPP-nya memang sudah ada, itu ada di data atas, Pak. Semua temuan RPP, kurikulum semuanya ada. Nah Itu, ya, ya itu yang jenengan analis yang dibahas itu loh. oh nggih. Bahasnya pakai ini boleh, tapi yang dibahas itu. Hmm, Jadi nggih, nggih, Pak. unsur dalam RPS itu apa? RPP itu unsurnya apa? Nah, apakah guru atau tutor di dalam menyusun RPS itu sudah benar? Ya, Hmm, ada ketentuan itu loh. nggih. Pelaksanaan, pelaksanaan analisis strategi keteladanan. Nah, pelaksanaan kan gini loh. Itu kayak kayak semacam pembelajaran di kelas nggak kalau anak sekolah? Iya, Pak. Ya kalau begitu kan sudah ada patennya tuh, kemampuan membuka pembelajaran seperti apa, kemampuan menjelaskan, baru Anda berbicara pakai metode apa kan itu toh. Dan kemampuan menutup pembelajaran. Kalau pelaksanaan mesti begitu orang orang menilai guru kan begitu, menilai tutor. Gimana tutor memulai pembelajaran itu pembukaan. Tutor memulai dengan baca basmalah misalnya, melakukan apersepsi. Apersepsi itu dikaitkan dengan materi sebelumnya kan begitu, memberi Hmm, motivasi pada peserta didik akan pentingnya adab misalnya begitu. Memotivasinya baru masuk ke adab gitu loh.
Itu baru bisa dijelaskan, oh di dalam implementasinya guru menggunakan metode keteladanan dan menggunakan bentuk model atau pembiasa keteladanan modeling ya. Nggih, Seperti itu. sip, Pak. Terus yang ketiga apa? Evaluasi, Pak. Mana? Eh, di sini yang kayaknya Oh, no. masuknya di Analisis poin D. kesenjangan ya apa ini? Eh, jadi ini hasil evaluasi pelaksanaan dari Ini di sini tulis penginternalisasian. evaluasi gitu loh. Tiga, yang ketiga evaluasi toh. Nggih, Itu tulis evaluasi itu loh. Evaluasi apa? evaluasi pelaksanaan penginternalisasian materi adab berbicara dalam Iya, pembelajaran PAI. subjudulnya begitu. Jangan analisis kesenjangan, Di ya. di atas itu alat evaluasinya itu menggunakan LKWB, Pak. Ada di atas meleh. Nggih. Di poin D, Hmm? di poin D. Nah, niki Pak. Sudah. Ini sudah bicara evaluasi. Eh, kalau poin 3, nah ini penggunaan LKWB ini adalah bentuk evaluasi dari pelaksanaan Nah, berarti penginternalisasian. kan di sini judulnya judulnya di atasnya Oke, evaluasi gitu loh. nggih, nggih, Pak. Baru analisisnya ini tadi kesenjangan, Ya, ya. nggih. Terus yang keempat, Yang keempat adalah impact atau apa? dampak Sebentar. Yang keempat adalah dampak atau impact dari atau eh, pendukung apa penghambat atau pripun, Pak? Oh, mboten atas lagi, Pak. Di atas lagi. ada berapa toh? Ada 4, Pak. Tadi kan pertama perencanaan, Nggih. dua pelaksanaan. Eh, ini posisinya di atas sedikit, Pak. Enggak rumusan masalahmu loh. Nggih, perencanaan, kemudian pelaksanaan, kemudian Terus, evaluasi pembelajarannya. nah iya yang Itu yang keempat, tadi menggunakan LKWB. Kemudian yang keempat adalah dampak implementasi. iya Tadi makanya ada, Pak, di, dampaknya itu di halaman dianalisis. sebelum ini, Pak. Yang impact tadi, Pak. Enggak ada rumusan masalah tentang faktor pendukung enggak? Eh, di rumusan masalah tidak ada, Pak. Jadi ada kenapa Anda tulis di sini? Oh, Kalau Anda jadi, tidak mempermasalahkan faktor penghambat pendukung, nggak usah dibahas di sini. nggih, nggih, Langsung baik. saja yang keempat evaluasi itu. Yang yang keempat dampaknya, Pak. Iya yang keempat dampaknya, yang ketiga evaluasi ya. Nggih, Itu nggih. ini yang faktor penghambatan pendukung itu kalau menurut saya kalau memang mau ditaruh kayak seperti ini rumusan masalahnya ditambah. Oh, nggih, baik, Kan Pak. begitu. Nggih, Rumusan masalahnya 5 ya. nggih, Kalau ini misalnya dibuang kok sayang itu loh wis tulis kok. No. nggih, Pak. Rumusan masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, sama tujuan disesuaikan tambah satu. Tuh, pripun, Pak? Ngapunten. Kalau ini faktor pendukung dan penghambat mau dimasukkan, berarti kan Nggih, harus ada perubahan di di rumusan identifikasi masalah. masalah, Nggih. pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, itu tambah satu semua itu. Oh, nggih, nggih, Pak. Faktor penghambat dan pendukung masuk. Tapi kalau tidak mau ya itu dibuang gitu loh. Nggih. Awalnya dulu ada, Pak, ada faktor penghambat dan pendukung, kemudian setelah bimbingan akhirnya jadi 4. Nah Nah, ya ini, kalau empat ini dibuang saja. nggih, Semakin banyak semakin berat pertanggungjawabannya loh. nggih. Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi jangan begitulah. Langsung Pri- saja dari nomor satu kan kesimpulan toh. Nggih, 5,1 kesim 5,4 lim, 5,1 kesimpulan ya toh. nggih.
5.1.1. Apa? Perencanaan itu loh. Oh, kesimpulan dari perencanaannya ya, Pak ya. Iya, perencanaan, implementasi, apa tadi? Oh, iya. Jadi ini kan tadinya sudah per poin, Pak. Kemudian ingat kalau katanya jangan banyak-banyak poin, akhirnya dibuat narasi. Loh, ya narasinya tetap per poin tuh ya. Tetap narasi tidak dibuat judul, ini langsung ya. Nih, Perencanaan, bla bla, mana perencanaannya mana-mana? ini nih Pak, di baris ke apa namanya, baris kedua ya. Mana? Kesimpulan, Mana sih? Jadinya lupa. abaikan. Nah, Mana? Ya ada. kok ini beda sama yang, jangan-jangan saya salah ngirim ini Pak. Iya. Ini ya kesimpulannya ini loh. Kesimpulannya adalah perencanaan, Bapak. Jadi langsung nggak ada Nih, judul-judulnya. Perencanaan gitu. Udah. Baru gitu 5.1.2. Apa tadi? Pelaksanaan itu? nih, Pelaksanaan pembelajaran bla 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 bla, berjalan dengan baik. Gitu. Dengan menggunakan pendekatan apa? Gitu. nih Yang Pak. ketiga 5.1.3. 5. Sesuai sesuai rumusan masalah nggih Pak? Iya, jawab rumusan masalah. Paham nggak? Nih, 5,3, tiga tadi apa namanya? Evaluasi ya. evaluasi. Evaluasi kan gitu. Langsung dalam bentuk kali ini ya langsung. Yang keempat, Impact dampak. akibat Ya, dampak. dampak. Dampak dari implementasi itu ya. Nggih, nggih Pak. Nanti diperbaiki. Nggih. Nah, implikasi penelitian begitu. Dah, besok pagi insya Allah nanti malam lembur. Besok pagi ajukan Nggih lagi. Pak. Insya Allah. Siapa lagi? Titin, Pak. Bu Titin. Titin. Iya. Yunita, Titin. Tadi Titin sudah kan? Sudah Pak, Oh, sampun. sampun. Oh, sudah. Nuraini? Iya, Pak. Nah, Nuraini. Nuraini. Implementasi nilai-nilai pendidikan adab dan akhlak dalam kitab Wasoya Wasoya Al-Aba Lil Abna Apa? karya Syekh Muhammad Syakir. Rumusan masalah berapa? Ada 4, Pak. Ya, yang pertama, Bagaimana nilai-nilai pendidikan akhlak yang terkandung dalam kitab Wasoya Al-Aba lil Abna karya Syekh Muhammad Syakir. Yang kedua, bagaimana implementasi nilai-nilai pendidikan adab dan akhlak dalam kitab tersebut terhadap peserta didik kelas lanjutan di Pondok Pesantren Putri Ansarus Sunnah Al-Islami Mantingan Ngawi. Yang ketiga, apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi nilai-nilai pendidikan adab dan akhlak tersebut di lingkungan pondok pesantren. Yang keempat, bagaimana dampak implementasi nilai-nilai pendidikan adab dan akhlak terhadap pembentukan karakter peserta didik kelas lanjutan di Pondok Pesantren Putri Ansarus Sunnah Al-Islami Mantingan Ngawi. kok pembahasannya kok gini? Coba rumusan masalah satu dia ulang. Bagaimana nilai-nilai Nah, pendidikan akhlak? harusnya kan di sini nilai-nilai toh.
Nilai-nilai pendidikan apa? Adab dan akhlak. Adab dan akhlak. Terus dalam kitab Iya. itu dalam kitab Fasoya Al-Aba itu ya. Terus yang keduanya apa? Implementasi nilai-nilai pendidikan. Oh, kurang ono. Nomor 2 harusnya. Berarti 4,2,2. Implementasi nilai-nilai nilai-nilai pendidikan adab gitu loh. Jadi Iya, Pak. dengan bahas apa yang dipermasalahkan itu. Itu Yang pertama, masuk hah? di wawancara itu, Pak. Ditaruh di sini maksudnya. Oh, dibuat per judul gitu ya. Iya, dibuat judulnya ini. Rumusan masalahnya nggak begini. Kayaknya nggak ada di pondoknya kok. Rumus masalah coba ulang. Bagaimana nilai-nilai pendidikan adab dan akhlak yang terkandung dalam kitab Wasoya Al-Aba lil Abna. Nah iya, Rono di pondoknya kan. Nah, jadi jenengan itu menjelaskan nilai-nilainya adabnya adab apa saja di situ. Di dalam buku itu. Jadi belum membahas pesantrennya. Oh, gitu. Membahas Secara kitabnya umum ya, Pak, dulu. berarti. Secara umum gitu ya. Iya, secara umum isi kitab itu membahas tentang nilai-nilai adabnya, adab tentang apa di situ. Adab orang anak terhadap orang tua, adab orang tua terhadap anak, ano toh? Oke, Pak. Ya ini dijelaskan di situ. Adabnya meliputi adab apa saja, seperti apa adab orang tua terhadap anak, bagaimana anak terhadap orang tua. Dalam kitab itu seperti apa? Itu juga disebutkan sumber kutipannya dari kitab halaman berapa gitu loh. Ya, Pak. Nah, setelah tahu nilai-nilai itu, nilai-nilai adab, baru implementasi itu loh. Baru Oke. ini. Berarti dipisah-pisah nggih, walaupun wawancara tapi tetap dipisah-pisah Ya iya, berdasarkan wawancara tetap kamu oleh karena itu kan namanya ada apa namanya reduksi data itu loh. oh Data itu iya. dipisah-pisah, dipilah-pilah, disistematisasikan, diurutkan sesuai dengan rumusan masalah. Oh, nggih, Pak. Itu loh. Terus nanti yang ketiga, 4,2,3 berarti apa? Apa saja faktor pendukung dan penghambat? Faktor pendukung dan penghambat. Itu ya di sini juga dimasukkan dari hasil wawancaranya. Terus yang keempat, 4. 4,2. Dampak implementasi nilai-nilai Nah, pendidikan adab dan akhlak. gimana? Dampak implementasi. Nah, dampak. Ya, dampaknya seperti apa ya isinya. Langsung saja data dan pembahasan dijadikan satu, jadi olah aja, enggak apa. Kalau mau dipisah boleh juga. Oh, pembahasannya sih repot, dikit banget. Ini mungkin banyak toh. Nah, mana Oh, hasil wawancaranya mana? yang atas tadi, Pak. Di atas. Yang atas mana? Tadi di bagian apa? Di atas pembahasan Di sini. itu wawancaranya. Ini. Bawahnya itu, Pak. Mana nggak ada bawahnya.
Ini Pak, ini. Ya, ini loh, makanya jenengan mau tanyanya gimana coba implementasi. Tanyanya kepada siapa itu? Pada Ini ada wawancara dengan pemimpinnya Pondok Putri. Nah iya, daftar pertanyaannya apa coba? Yang Ada ditanyakan di apa? lampiran Pak, di lampirannya ada. Nah iya itu berarti kan dari jawabannya dimasukkan ke situ. Urut bertanya tentang nilai-nilai apa saja. Yang kedua bagaimana mengimplementasikannya. Bagaimana kemudian faktor penghambat dan mendukungnya. Terus bagaimana dampaknya. Dampaknya kan tidak hanya tanya, hanya lihat akhlaknya anak-anak baik enggak, adabnya baik enggak. Oh, akhlaknya baik, hampir semua santri di situ kalau ketemu orang tua dia selalu gimana kan gitu. Ada Oh, ada gambarannya gitu loh, dampaknya oh iya. Oke Pak. gitu loh. Nah, coba nanti kesimpulannya, kesimpulannya juga empat. Satu, 5.1.1. Nilai-nilai pendidikan adab dan akhlak yang terkandung dalam kitab adalah meliputi adab kepada Allah, adab kepada Rasulullah, adab kepada orang tua dan guru, adab terhadap sama manusia. Nah, kira kesimpulan ono apa bahasane rungono. Kesimpulan. Nah, kesimpulannya ada. Pembahasannya belum ada. Nah, nanti pembahasannya menjabarkan ini aja, Bu. Oh iya Pak. Ya di atas dijabarkan ini ya. Iya, ya Insya Allah. Ah, kemudian ini nggak boleh ada sumbernya Suryadi, nggak boleh kesimpulan nggak sumberin. Ini ini nggak boleh kecuali di pembahasan ya. Oh, Kesimpulan itu udah bahasamu sendiri. Nah, kemudian 5.1.2 implementasi nilai pendidikan adab dan Al-Quran nanti dilakukan melalui pembelajaran kitab secara rutin, keteladanan pengasuh, kebiasaan. Implementasi ini bersifat integratif antara aspek. Nah, metode digunakan ya. Terus yang ini, yang ketiga 5.1.3 faktor-faktor pendukung. Ini jadi salah satu anu jangan ya, gini loh. Nah, baru kemudian dampak 5.1.4 dampak implementasi nilai pendidikan adab dan akhlak terlihat pada perubahan berubah. perilaku peserta didik yang lebih sopan, disiplin, tanggung jawab, tetap memiliki sifat hormat guru sama. Hal ini menunjukkan bahwa kitab Wasoy adalah relevan dan efektif sebagai suasana sarana pembinaan adab dan akhlak. Lalu jadi kan bicara adab dan akhlak, kesimpulannya perilaku. Dampak Bahasa implementasi nilai-nilai dan adab dan akhlak ya adab dan akhlaknya baik gitu loh. Nah, adab dan akhlaknya baik, misalnya adabnya seperti apa, itu loh. Ya, Oke, Pak. adab, adab yang baik, adab misalnya, adabnya apa yang kamu lihat itu situ? Misalnya adab terhadap guru Gimana? ketika mau izin keluar, izin dulu. Ya, ya silakan, tapi jangan bahasanya tetap konsisten adab akhlak gitu loh. Iya, iya. Ya itu ya, itu kesimpulan udah bagus ini malah. Orang pembahasannya kok kesimpulannya apik guna. Ya, perbaiki ya. Oke, Pak. Oke. Makasih, Pak. Sih.
Siapa lagi? Udi, Pak. Udi, Hah? Udi, Udi Abdul Latif harusnya Pak urutannya. Pak Udi ini Udi. sudah ada. Oh, Udi. Efektivitas metode UMI dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran peserta didik. SMP Rahmaniyah, Depoknya kok di belakang itu. Depoknya itu ya, Depoknya di sini loh, Depok gitu loh. Udi, mana Udi? Hadir Ustaz. Nah, jadi didik peserta SMP IT Rahmaniyah Full Day School Depok gitu loh. Tahun 2025 2026. Kemarin udah saya bimbingan saya kapan? Saya apa? Sudah sampai bab 3 Ustaz. Rumusan masalahnya berapa? 3. Penomorannya konsisten dah ini. Insya Allah Ustaz. Penomoran. Ya, konsisten. Nah, ini kok 4 bab 4 ya. Temuan penelitian. Perencanaan pembelajaran ya udah konsisten. Nomor 2 apa? Ini masih anu Mas. 4,3 titik 4,3,1,1. Ya, kalau udah 4 digit baru A gitu loh. Paham nggak Mas? Ya Ustaz. Ya. Nah ini baru A nanti nih. A ini. Bukan kurung tapi A. A kecil. Itu nggak ada kurungnya. B. Gitu loh ya. Nah Ya. seterusnya. 6. 6 ini berarti 4,1,1,6. 4,3 kok. Penomorannya. Yang kedua rumusan masalahnya apa? Rumusan masalah yang kedua, bagaimana efektivitas metode UMI dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran peserta didik SMP IT Rahmaniyah? Nah iya kan efektivitas toh kok pengorganisasian. Ada di bawahnya Ustaz. Nah ini pelaksanaan.
pelaksanaan, perencanaan, pelaksanaan. Oke, 4,5 kegiatan evaluasi. Coba rumusan masalahnya apa tuh? Harus harus sesuai. Rumusan masalah pertama masuk aja dibaca bener, Pak. Yang nomor satunya, bagaimana pelaksanaan pembelajaran Al-Quran dengan metode UMI di SMPT Rahmaniyah? Nah, iya, pelaksanaan kok tadi jam 4 ini. Ini kan harusnya pelaksanaan toh. Ya toh? Itu loh. Jadi 4,3,1 itu pelaksanaan pembelajaran Al-Quran menggunakan metode UMI di SMPT Rahmaniyah itu. SMP. Nah, kalau pelaksanaan isinya ya biasanya isinya perencanaan, implementasi, dan evaluasi kan begitu. Terus 4,3,2 apa? Oh, ini. Rumusan masalah 2 apa? Bagaimana efektivitas metode UMI dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran peserta didik di SMPT Rahmaniyah? Efektivitas metode UMI dalam untuk apa tadi? Dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran. Ya, di ini loh. Harusnya gitu. 4,3,2 ini. Efektivitas metode UMI dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran di SMPT Rahmani. Gitu. Yang 4,3,3 apa? 4,3 urung malah. Ini malah pelaksanaan. Nanti 4,3,3. Apa? Rumus masalahnya? Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi metode UMI di SMPT Faktor Rahmaniyah? pendukung dan penghambat. Jadi nanti ini pelaksanaan itu, Mas. Pelaksanaan kamu kantor, kamu potong, masukkan ke atas ya, Baik, ke pelaksanaan. Ini loh. Ya toh? ya, baik, Ustaz. Ada pelaksanaan ini, sini, masukkan di sini, dipotong. Ya. Baik. Terus ini jangan ada. Terus setelah faktor penghambat apa? Cuma tiga satu waktu itu, Tiga. kata Ustaz, tiga, tiga saja. Ya udah, tiga dah ini, dah ini. Jadi ini pelaksanaan ini, faktor penghambat cek potong aja. Bawahnya ada faktor penghambat. Ada, sudah ada. Yo, ada pembahasan. Efektivitas ini hasil evaluasi masuk efektivitas sana. Ya. Baik. Nah, ini masuk kepada efektivitas.
Ini faktor penghambat dan pendukung nih. Harusnya kan tadi ini 4,3,3. Paham nggak? Baik, Jadi yang tadi ini yang evaluasi dipotong masukkan ke efektivitas. Efektif kan kalau dengan diterapkan metode itu kemampuan membaca Al-Qur'annya baik, itu namanya efektif itu loh. Hambatan. Hambatannya ya penomorannya yang benar. Loh, ya apa? Tiba-tiba ada guru profesional. Mau itu gimana? Kok tiba hambatan dan pembelajaran ini ya? Kalau mau dipisah berarti kan di sini kan faktor pendukung gitu loh. Ini dulu kalau mau dipisah ya 4,3,3,1 faktor gitu. A, B, C. Nah ini baru 4,3 apa? 4,3,3,2. 3,2 penghambat gitu loh. Atau hambatan dalam pembelajaran ini gitu. Nah, ini efektivitas majelis umi kok di sini kebalik-balik ya. Logika berpikir yang ngurut tuh, Mas. Satu, pertama membahas apa? Pelaksanaan. Ya toh? Yang kedua membahas efektivitas. Membahas efektivitas efektivitas. berarti membahas hasil. Jadi kemampuan belajar, kemampuan membaca peserta didik itu. Baru faktor penghambat dan pendukung dan penghambat tadi terakhir. Jadi ini efektivitas masuk ke tengah nomor dua. Nah, kesimpulan pelaksanaan. Itulah pelaksanaan. Metode UMI berlangsung. Jangan secara efektif dulu. Kan efektivitas kan nomor pertanyaan nomor berapa tadi? Nomor dua. Nomor dua. Pelaksanaan metode UMI dalam pembelajaran apa? Membaca pembelajaran Al-Qur'an itu berjalan dengan baik kan begitu misalnya toh. Kemudian, loh, yang kedua apa? Efektivitas. Yang kedua kan efektivitas. Yang ketiga itu malah kebalik. Ini dipotong. Pindah nomor tiga. Ya. Jadi nomor dua, jadi metode UMI terbukti efektif, gitu ya, dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran. Peserta didik yang sebelum tidak mau membaca dengan tartil, nah, kalau bisa tadi kan ada angka-angka yo dimasukkan angkanya. Faktor yang dapat mendukung keberhasilan, jangan yang dapat, faktor pendukung itu loh. Kalau yang dapat kan teori meneh. Faktor pendukung keberhasilan ini. Sementara itu terdapat tiga kendala yang faktor. Sementara itu terdapat tiga faktor penghambat loh. Bahasanya yang konsisten. Nah, itu caranya. Jadi sekaliannya kesimpulan itu menjawab perumusan masalah. Urut.
Tapi jawaban itu berdasarkan hasil pembahasan atau analisis. Paham, Mudi? Kami Ustaz. Oke, terima kasih. Jangan diperbaiki. Selanjutnya, Siti Khalifah. baru ngirim anu ya? Ya, paling akhir. Paling Oh, bawah. urung tak. Oke, urung di-download. Siti Khalifah. Ini Saptawati ya. Paling bawah. Kalau buat anu dikasih nama orangnya, jangan nama tesis. Sap, Baik. Sap, Sapta, Siti Khalifah. Saptawati. Siti Khalifah juga. Enggak, tadi namanya siapa Saptawati? Ya, saya yang terakhir saya edit dulu, Ustadz, belum dikasih nama. Nah, ini sudah saya tulis ini. Saptawati tesis gitu loh. Jadi kalau dibuka ketok judulnya nama orangnya. Siti Khalifah mana? Bawah. Siti Khalifah. Bawah, paling bawah. Enggak, tadi bisa simpen dong. Tesis Siti Khalifah. Siti Yuniwati, Siti Khalifah, Karim, Siti. Oh, Raisa muncul apa ya? Kirim di grup ulang apa, Pak? Nggak usah ini tak buka semua kok. Mungkin kebanyakan bukaannya jadi nggak kelihatan. Unitas sudah.
ini. Implementasi budaya religi Islami sebagai upaya pengembangan sikap sosial peserta didik DMI Nurul Huda. Dulu udah sampai bab 3 ya? Dulu sudah selesai sampai 25. Oh iya, terus Iya, apanya lagi? kemarin hanya disuruh menambahi di bab 3. Kajian, bab 2 kajian pustaka itu suruh nambahi faktor eh, pengembangan budaya religius dengan sikap sosial. Hmm, Hanya itu. sudah. Sudah. Sama penulisan kemarin yang masih agak berantakan. Rumusan rumusan masalahnya ada berapa? Masalah ada 3. Yang pertama, pengembangan budaya religius Islami dalam menumbuhkan sikap sosial. Yang kedua, sikap sosial peserta didik sebelum dan selama penerapan budaya. Kemudian yang ketiga, faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan Di budaya. bab 4 sudah semua ya? Di bab 4, insya Allah sudah Pembahasan semua. pengembangan budaya religius sudah nih. Faktor pendukung dan penghambat 3. Yang ketiga. Simpulan udah 3. Simpulan sudah 3. Pengembangan budaya religius Islami dalam menumbuhkan sikap sosial Tersono Kabupaten Batang. Langsung seperti apa itu loh? Langsung saja. Langsung Bu. Oh ya, berarti Jangan mulai dari judul-judul budaya begitu. religius. Nah, Mulai dari budaya religius berarti. mungkin melakukan ngopo tuh ini. Ini loh, jadi ininya langsung jangan dikayak judul-judul gitu. Telah. Ini sambil tak betulkan. Is. Shh, malah melakukan terus. Eh. Telah berlangsung atau berjalan ya. Oke, Baik atau dengan baik. Gitu loh. Jadi jangan dikayak judul-judul, langsungan saja ini loh. oke, siap. Sikap, gitu ya. Nanti kayak pembahasan lagi kalau kayak judul-judul. Ini berarti 5.1 Oke, itu sikap sosial. 5.1.2. Ya, terus langsung lo ya dibuat seperti tadi ya. Oke, Atau pendukung juga begitu. iya. Oke. Oke. Udah besok diperbaiki langsung besok dikirimnya lagi ACC. Dikirim Japri tang jenengan apa? Iya, ke saya lagi. Japri mam berarti buat tentang grup. Japri. Oke, oke, Yang siap. sudah revisi Japri. Oke, siap. Oke. Kasih. Saptawati mana? Ya Ustaz, hadir.
komparasi pengaruh metode inquiry dan discovery learning pada materi akidah Islam dalam mengembangkan kompetensi berpikir kritis dan spiritual pada peserta didik di SMP. Memang judulnya begini dulu. Ya, kemarin diperbaiki lagi sama Ustadz komparasi. Tadinya kan tidak ada kata itu. Tesisnya ini eksperimen, kemudian diberikan Komparasi pengaruh metode. Ustadz kemarin gitu. Jadi bimbingan yang lalu itu yang diperbaiki judul, kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalah itu kemarin juga belum pas. Kemudian itu di bab 1, di bab 2-nya terkait dengan kerangka berpikir. Kerangka berpikirnya belum ada kemarin. Terus di bab 3 tidak ada, belum ada bimbingan khususnya. Nah, saya di bab 4 ini baru instrumen Ustadz, belum pengambilan data. Mungkin minggu ini Eleh. Kuat baru instrumen piye? instrumennya banyak Ustadz. Iya banyak wong panti kok. Instrumennya sudah saya lampirkan di bawah, mohon diberi arahan Ustadz nanti. Ini jangan dititak tebal. Oh iya. Rumusan apakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir? Apakah terdapat Nah, kemarin itu terbalik penulisannya. Terus ada kebaruan juga kemarin belum ditambahkan secara spesifik. Kemudian ada kerangka berpikir. Nah, ini sudah ditambahkan. oh, Itu hipotesisnya. Ustadz itu hipotesis itu perlu ini enggak Ustadz? Itu saya ada hipotesis secara statistik dengan secara itu ya di atas itu. itu statistik. Hipotesis statistik ya. Yang benar itu HO sama HA atau HO H1 ya Ustadz? Oh, satu tuh. Kalau Ya, HA ada perbedaan. Satu dulu ya harusnya toh. Jadi kan berpikirnya tuh memang tidak ada apa ada dulu. ada, Ada ya satunya di atas toh. oh H1-nya di atas dulu. H1 di sini baru HO toh. Oh iya, Ada perbedaan. Jadi fokus Anda kan untuk menguji ada perbedaan toh. ya. Di bawah itu lampiran ininya. Nah, ini lampirannya berupa RPP, karena kan menggunakan metode kan. Jadi RPP lengkap sampai pada skenarionya, contoh skenarionya, kemudian apa namanya soal pretest dan post-testnya. Lalu ada kuesioner kualitatifnya, ada kisi-kisinya, ada kuesionernya 20 kalimat, kemudian pertanyaan Ini wawancara. kuesionernya ini. Ini wawancaranya. Kalau yang untuk yang kualitatifnya di atasnya tadi Ustaz. Kuantitatifnya mana kuantitatif? Yang di atasnya.
Cuman belum saya pisahkan menjadi skor-skor yang satu, Baru dua, tiga. baru kisi-kisi ya? Belum, sudah Ustadz. Ini yang di bawah ini udah kisi-kisi di atas tadi. Nah ini Ini ininya sudah masuk ke ini, cuman belum saya tambahkan skornya di ini skala kan kisi-kisi toh, kisi-kisi kuesioner. Nah, ya, kuesionernya mana? bawahnya Ustadz. Nah ini cuman belum saya kasih skala lingkatnya, harusnya satu kolom Oh, nah lagi. iya skalanya belum ada. Ya, skala lingkatnya belum saya masukkan di situ. Mohon masukannya dulu Ustadz sebelum saya lempar data minggu ini, insya Allah selesai sih insya Allah. Udah diuji anu belum? Validitas dan Ya, validitasnya ini sedang proses masukkan ke SPSS. nah iya, nggak usah tanya sama saya, tanya sama SPS SYE. Ya, baik. Kalau uji yang penting instrumen Anda valid, valid itu udah ada pakai SPSS kok. Ya, ya Dah, baik. Terus ya, itu mudah-mudahan kekejar Ustaz. ya, kejar Februari ya. Februari insya Allah Ustaz. Awal, ini baru 1 minggu dikejar, lempar Ya, aja. ini tinggal sudah input ke SPSS belum selesai. Nah, iya, yang penting kan instrumen sudah diuji validitasnya dan reliabilitasnya. Jadi udah nggak usah tanya saya. Kalau misalnya ada yang tidak valid, di Dell atau mau diperbaiki. Tidak valid itu artinya kan bukan berarti jelek. Mungkin terlalu sulit, gitu loh. Mungkin tidak sesuai dengan apa yang dimaksud kan gitu. Ya, baik Ustaz. Yang penting nanti kalau ditanya waktu ujian, gimana Anda menguji validitasnya? Pakai ini Pak, rumusnya gini-gini. Itu semua instrumennya valid, valid semua. Yang tidak valid saya del bar. Itu. Baik Ustaz. Sudah semua ya? Tinggal satu Pak, Muhammad Salman kayaknya tadi. Udah Ada belum? Pak, belum Pak. Muhammad Salman loh, ki ono Mas Salman meneh wingi sono ya. Hadir Pak, belum. Udah dikirim naskahnya. Di grup WA Pak. Kok sejak tadi kok aku ora lihat Salman. Ini Nuraini. Terus siapa lagi nih? Belum download. Muhammad Salman. Oh ini. Internet ilmu wasofat dalam pembinaan dan pengembangan karakter Islami. Kemarin sudah ya? Orang no sini. Yang kosong buat ini Prof, buat daftar isi, abstrak, kata pengantar. Belum dibuat.
Apa saja karakter, bagaimana strategi internalisasi nilai-nilai, seperti apa dampak. Internalisasi nilai-nilai Islam. Taruh di lemari aja. Ya. Jadi ini kan nomor rumusan masalahnya papat ya. Empat Ya, toh. Muhammad Salman. ya, ada 4. Ada empat kan tadi nomor satu apa pertanyaannya? Kan apa saja nilai-nilai toh? Apa saja karakter Islami yang akan dikembangkan pada peserta didik? Apa saja nilai-nilai karakter Islami? Oh iya, nilai-nilai karakter Islami yang akan dikembangkan. Berarti nomor pertama itu nilai-nilai karakter Islami. Itu toh Hmm. yang Ya, dikembangkan di gitu loh. Ini loh. Pembahasannya sesuai rumusan masalahnya toh, Pak. oh iya, siap. Nilai-nilai karakter Islami yang dikembangkan. Yang kedua apa? Yang kedua, bagaimana metodenya, metode internalisasi nilai-nilai muasafat dalam pengembangan karakter Islami peserta didik. Oke, nomor dua kan 4.2.1 metode internalisasi nilai-nilai muasafat ya dalam pengembangan karakter Islami. Itu 2.4.2 titik berapa? Titik 2 toh. 4.2.2. 2. Iya disesuaikan. Ya, siapa? Ini berarti 4.2.2.1. Terus yang ketiga Seperti apa dampak dam ya. seperti apa dampak internalisasi 4.2.3. Dampak internalisasi nilai dalam terhadap apa terhadap dalam pengembangan karakter Islami peserta dampak didik. internalisasi nilai muasafat dalam Pengembangan karakter Islami peserta didik. terhadap Islami terhadap peserta didik. terhadap karakter Terhadap Islami peserta dia. Gitu loh. siapa? Terus yang empat Keempat, apa saja faktor pendukung dan menghambat dalam internalisasi nilai-nilai muasafat. 4.2.4.
dampak faktornya. Kesimpulan. Karakter Islami yang dikembangkan para didik mencari akidah yang lurus, nilai-nilai karakter, nilai-nilai karakter Islami sesuai pertanyaannya, Mas. Hmm. Nilai-nilai karakter Islami yang dikembangkan pada peserta didik mencakup nilai utama dalam munasabah seperti akidah. Baik, Yang Pak. kedua, Bagaimana metode? metode toh. Oh iya, Pak, siap. Kurang baik. Metode internalisasi nilai filsafat dilakukan melalui pendekatan. Loh, kok pendekatan? Metode toh. Melalui Oh iya, metode terpadu. Dampak internalisasi filsafat pada perubahan positif karakter Islami peserta didik. karakter Islam. Islami jangan ketinggalan Siap. faktor pendukung dan penghambat. Ya oke gitu. Tinggal pensistematisasian toh. Udah ya. Ini kesimpulannya juga bener kan. Pokoknya kata-katanya sesuai dengan rumusan masalahnya. Ini, Jangan Pak. rumusan masalahnya metode, kata-kata jawabannya adalah strategi itu loh. Strategi Baik, itu lebih besar meneh daripada metode. baik, Oke, Pak. semua udah ya. Oh, Segera saja diperbaiki. Besok pagi dikirim. Insya Allah ya. Kecuali Bu Saptawati yang kayaknya masih harus nunggu data ya. Yang lain kan tinggal tadi penyusunan perbaikan saja. Atas nama Siti Khalifah sudah saya kirim Japri, Pak. Ya, sabar tuh ya. Kan sedikit langsung diperbaiki. Ya, ya, ya. Sudah alhamdulillah ya, sudah semua ya. Alhamdulillah. Ini sudah hampir berapa? 90% ya, ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih, Prof. Baik, terima Jazakallah. kasih atas kebersamaannya. Mudah-mudahan Allah senantiasa karuniakan kepada kita kesehatan, ya, Amin. semuanya sehat dan nanti bisa Amin. mendaftar ujian Amin. dengan baik. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam. Jazakallah khairan. Diri untuk diri ya. Jazakumullah.